Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami di channel Hendry Service 2 yang memberikan tutorial dan solusi seputaran alat-alat elektronik rumah tangga Anda yang bermasalah. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengatasi STB yang mati total. Di video kali ini kita tidak akan menggunakan charger HP dan kabel USB untuk mengatasi hal ini, akan tetapi kita akan mencoba untuk mencari akar permasalahan yang menyebabkan STB ini mati total. Nanti kita akan melakukan pembongkaran dan kita akan mengganti komponen yang rusak untuk mengatasinya. Oke teman-teman, untuk membuktikan teman-teman bahwasanya STB ini emang benar-benar mati total, kita akan buktikan dengan kita akan menghidupkan STB ini. Kita colokkan terlebih dahulu STB-nya. Ini dia, sudah kita colokkan teman-teman. Ternyata STB-nya tidak mau menyala. Berarti ini kan benar-benar STB-nya rusak ya teman-teman. Nah, kita akan lakukan pendeteksian atau pelacaan apakah STB ini rusak di bagian regulatornya atau di bagian mesin STB-nya. Nah, untuk cara mengetahuinya kita gunakan charger HP seperti ini ya. Kita hanya sekedar untuk mendeteksi saja, tidak untuk mengatasi STB seperti ini. Kita hanya perlu untuk mendeteksi apakah benar-benar ini regulatornya yang bermasalah. Ternyata benar sekali teman-teman, regulatornya yang bermasalah ya, karena kita gunakan charger HP, STB-nya sekarang bisa menyala. Oke teman-teman, demikianlah cara mendeteksi STB yang mati total. Kita gunakan saja charger HP dan kabel USB untuk mendeteksi STB yang mati total. Jadi teman-teman jangan bingung, harus bagaimana awal kita melakukan jika menemukan STB yang mati total. Silakan teman-teman gunakan charger HP dan kabel USB untuk mendeteksi awal bagian mana yang rusak. Oke teman-teman, untuk mengetahui apakah STB ini bermasalah di bagian mana, maka langsung saja kita lakukan pembongkaran di bagian STB ini. Kita harus melepas dua baut yang berada di belakang STB ini ya teman-teman. Setelah ini nanti kita akan lepas bagian penutupnya dan kita akan mencari komponen mana yang harus kita ganti. Baik teman-teman, STB-nya sudah kita lepas bagian penutup atasnya, lalu kita akan mencari kerusakannya. Kita lihat apakah ada komponen yang mencurigakan, apakah ada yang terbakar atau menggelembung di bagian elko-nya. Ini dia bagian IC-nya. Ini dia bagian regulatornya teman-teman. Kita curigai bagian regulatornya ya teman-teman, karena kita gunakan charger HP STB ini mau menyala. Ternyata benar sekali teman-teman, di bagian regulatornya ada satu elko yang melembung. Oke teman-teman, langsung saja kita lakukan penggantian elko-nya yang menggelembung ini dengan ukuran 1000 mikro 16 volt ya teman-teman. Nanti kita akan ganti dengan ukuran yang sama. Dan sebelum kita ganti, kita akan lepas terlebih dahulu di bagian ini bautnya dulu. Ini ada beberapa baut yang harus kita lepas agar PCB STB ini bisa kita balikan untuk melepas elko-nya. Oke teman-teman, sudah kita lepas PCB STB-nya dan kita akan lepas bagian elko yang menggelembung ini menggunakan solder. Dan kita bersihkan terlebih dahulu supaya kita tahu apakah ada yang lain komponen yang rusak atau yang terbakar. Ini juga ada masalah teman-teman. Kemungkinan besar ini bagian antenanya kemasukan air teman-teman, karena ini berkarat di bagian tunernya. Mungkin dari atas antena itu kabelnya ada yang mengelupas atau antenanya yang rusak, jadi air turun mengenai bagian tuner ini ya teman-teman. Buat teman-teman silakan dicek ya antenanya jika mengalami kerusakan atau kabelnya terlupas dengan tanda-tanda di bagian
jack antenanya itu keluar air, maka silakan teman-teman harus segera diatasi ya, daripada nanti fatal mengakibatkan STB atau TV teman-teman rusak terkena air. Karena sekarang ini sudah musimnya penghujan, jadi kita harus sering-sering cek di bagian jack antena. Oke teman-teman, sudah kita lepas bagian elko-nya. Ini dia elko-nya yang menggelembung dengan ukuran 1000 mikro 16 volt. Oke, ini dia. Sudah jelas ya teman-teman elko-nya. Kita harus ganti dengan ukuran yang sama. Dan buat voltasenya terserah teman-teman. Yang penting di atas daripada elko aslinya. Oke teman-teman, sudah kita dapati elko-nya 1000 mikrofarad. Akan tetapi ini voltasenya 25 volt ya teman-teman, tidak apa ya. Karena lebih besar lebih baik daripada kurang. Ini juga arus yang dilewati kecil ya teman-teman, STB-nya hanya 5 volt. Jadi cukup lebih lah ya. Kita potong terlebih dahulu kaki-kakinya. Lalu kita masukkan di bagian PCB STB ini. Nah, untuk pemasangannya teman-teman, ini penting sekali buat teman-teman yang belum pernah melakukannya. Ini dia kan ada kutub plus dan kutub min. Nah, di bagian elko juga tertera tulisan min, berarti kita harus meletakkan di bagian PCB-nya yang garis-garis putih itu biasanya bagian kutub minnya ya teman-teman. Jangan sampai terbalik, nanti elko-nya kembali melembung lagi jika teman-teman memasangnya terbalik. Oke, sudah kita pasang, lalu kita solder kembali ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah kita solder dan sudah kita potong bagian kakinya. Lalu kita akan tes terlebih dahulu ya teman-teman. Kita masukkan soket AC atau kabel AC-nya. Apakah STB-nya ini kembali hidup setelah kita melakukan penggantian satu komponen ya teman-teman. Hanya satu komponen. Apakah STB-nya bisa kembali hidup setelah kita mengganti satu komponen yang rusak. Oke teman-teman. Alhamdulillah STB-nya sudah kembali hidup teman-teman. Terlihat ya. Bagian STB-nya sudah hidup on. Oke, mantap sekali teman-teman. Hanya dengan satu komponen yaitu elko 1000 mikro 25 volt STB teman-teman bisa kembali hidup. Ini hanya murah sekali teman-teman, elko-nya mungkin sekitar 2.000 sampai 5.000 ya rupiah, tidak lebih. Oke teman-teman, langsung kita pasang kembali bagian PCB STB-nya. Kita akan baut-baut kembali dan kita akan rapikan semuanya. Oke teman-teman, mudah sekali ya cara mengatasi STB yang mati total. Buat teman-teman yang mempunyai STB mati total, silakan teman-teman bongkar dan cari elko 1000 mikro 16 volt. Silakan teman-teman cek apakah elko tersebut mengalami kerusakan dengan fisik menggelembung atau tidak. Silakan teman-teman ganti terlebih dahulu elko-nya. Jika elko-nya sudah teman-teman ganti tapi kok STB-nya masih mati, berarti bagian yang lain yang rusak. Tapi langkah awal teman-teman silakan ganti elko ini ya. Biasanya elko ini yang bermasalah, kebanyakan STB mengalami kerusakan. Baik teman-teman, saatnya kita baut di bagian penutupnya. Setelah ini kita akan tes kembali STB-nya untuk memastikan bahwasanya STB ini sudah tidak kembali mati setelah kita melakukan penggantian satu komponen yaitu elko yang menggelembung.
Oke teman-teman, semoga bermanfaat tutorial yang dapat kami berikan. Makanya teman-teman jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman mendapatkan manfaat daripada melihat video yang kami berikan. Oke teman-teman, kita colokkan kembali STB-nya apakah sudah hidup. Alhamdulillah STB-nya benar-benar sudah tidak bermasalah lagi teman-teman. Setelah kita uji, kita ganti bagian komponennya dan kita rapikan dan kita tutup dan kita hidupkan kembali. Alhamdulillah STB-nya kembali normal. Ini dia elko yang menyebabkan STB ini mati total. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.